Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya Asep Bruder akan menyampaikan betapa ada yang ingin sukses, ada yang kadang-kadang hancur. Kadang-kadang sesuatu kondisi akan membuat kita berubah lebih hebat. Kadang-kadang kondisi ini kalau tidak tahu ilmunya akan merubah kita, bahkan menjadi lebih hancur, lebih merusak diri kita sendiri, merusak ekonomi kita, rumah tangga kita, merusak bisnis kita. Apa itu? Ada 4 hal yang kalau kita melakukan keputusan atau berespon atau berucap atau melakukan sesuatu di dalam 4 waktu ini atau 4 saat ini, 4 kondisi dan keadaan ini, keadaan emosi kita, keadaan hati kita, itu akan membuat kita baik tapi akan membuat kita buruk. Bagaimana membuat kita baik? Membuat kita baik dalam kondisi 4 hal ini akan langsung pada saat kondisi 4 ini membukakan alam bawah sadar memori kita, menjadikan sebuah keyakinan di dalam memori kita, sehingga akan membuat kalau yang positif yang masuk akan membuat kita semangat dan optimis, kemudian berhasil, kemudian melampaui potensi yang dikira oleh kita kecil ternyata kondisinya besar. Nah, yang 4 hal itu adalah pada saat kita emosi, pada saat kita marah, hati-hati ya. Jangan sampai kita memberikan nasihat negatif, mengata-ngatain negatif kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun pada saat kita sedang emosi atau pada saat dianya sedang emosi, sedang marah. Karena pada saat marah, alam bawah sadar kita sedang membuka, alam bawah sadar dia sedang membuka, maka begitu yang masuk yang negatif maka akan membahayakan di dalam memorinya. Nah, yang kedua itu adalah pada saat kondisi kita sedang atau kondisi seseorang sedang senang, sedang bahagia sekali, itu juga alam bawah sadar atau critical factor di dalam ilmu hipnoterapi itu sedang membuka, sehingga orang yang sedang bahagia sekali itu akan cepat terpengaruhi oleh orang lain. Ya, bahagia banget, aduh bahagia banget. Nah, itu sedang terbuka critical faktornya, sehingga kalau apapun yang positif mau yang negatif itu pada saat seperti itu akan langsung ditelan, disimpan di dalam memorinya. Dan kalau udah tersimpan di dalam memori akan menjadi sebuah kebiasaan, akan menjadi sebuah mindset ya. Kalau yang positif itu bagus, kalau yang negatif itu mindset yang negatif yang akan membahayakan. Yang ketiga, kondisi sedang kaget. Nah, pada saat kondisi sedang kaget, siapapun kita akan terbuka critical faktornya, memori pikiran bawah sadarnya akan membuka. Nah, sehingga kalau yang positif yang masuk akan bagus, kalau yang negatif yang masuk akan jelek. Contohnya, pada saat kita ngagetin orang tapi dengan kalimat-kalimat yang buruk, ya, kamu itu bodoh misalkan, tapi sambil dikagetin, itu akan langsung tersimpan di dalam memorinya, berulang-ulang semakin kuat di dalam memorinya, sehingga jangan heran nanti kemudian hari anak tersebut atau saudara tersebut akan merasakan bahwa dirinya orang yang bodoh. Itu luar biasa. Yang keempat, kondisi di mana kita sedang sedang ketakutan. Nah, orang yang sedang takut itu luar biasa. Jangan sampai kita marahin anak ataupun siapapun, istri atau istri ke suami pada saat sedang ketakutan. Nah, karena kalau pada saat sedang ketakutan itu memorinya sedang membuka, pikiran bawah sadar seseorang sedang membuka. Maka pada saat kita marahin anak, ya, ada pernah cerita di kisah di zaman yang lalu, ya, kalau tidak salah ceritanya Muhammad Al-Fatih itu sama kakeknya atau sama ayahnya ketika marah itu, awas kamu jadi ulama besar nanti, kamu jadi pemberani nanti, kamu jadi Konstantinopel akan kamu lumpuhkan. Nah, marahnya seperti itu. Ternyata kejadian di masa yang
sesudah dewasa, usia belia, usia muda, remaja sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Itulah sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah ya ketika kita mau melakukan, mengucapkan, mengata-ngata atau mengucapkan, bersikap, kemudian mengingatkan ataupun menasihati. Ingat-ingat kalimat kita. Kalau kepada anak kita, kepada saudara, kepada teman, kepada bawahan, kepada mitra, itu jangan sampai kita dalam kondisi merekanya sedang marah, sedang kaget, sedang takut, sedang bahagia banget. Nah itu harus ingat-ingat itu, karena apa? Akan tersimpan. Maka jangan heran kalau ada anak remajanya kok penakut, kok suka mengambil hak orang lain, ya suka maling orang lain, suka curang, suka menjadi pemalas, menjadi pembangkang. Nah bisa jadi ini pada saat kondisi 4 ini orang tuanya atau temennya atau saudaranya dibully dengan hal yang buruk. Orang yang sedang dibully itu ketakutan. Nah padahal pada saat takut itu memorinya sedang membuka pikiran bawah sadarnya, dan itu ketika yang dikatakan sedang ketakutan gini, kemudian keluarin uangnya. Nah itu, dan ketakutan itu kadang-kadang alam bawah sadar langsung ngambil ini saking ketakutannya, dan itu bukan hipnotis ya, itu adalah memang seperti itu kondisinya pada saat seorang sedang bahagia banget. Coba orang sedang bahagia, kamu dapat juara 1, sampai lupa kalau dia itu enggak pakai baju, dia lompat-lompat. Ya itu alam bawah sadarnya seperti itu. Nah sehingga sahabat-sahabat semuanya itu 4 hal yang sangat harus diperhatikan oleh kita. Dan kita untuk diri kita itu untuk orang lain. Nah sekarang untuk diri kita, pada 4 hal kondisi kita sedang kita marah, jangan sekali-kali kita menulis status di medsos. Ya seperti itu. Yang kedua, pada saat kita sedang kaget, jangan sekali-kali kita mengucapkan atau menulis status di medsos. Yang keempat, yang ketiga, pada saat kita sedang bahagia banget juga jangan sampai itu suka tidak terkontrol. Yang keempat, karena alam bawah sadar yang bergerak. Yang keempat itu pada saat kita sedang ketakutan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sehingga sahabat-sahabat semuanya yang sedang pemulihan psikosomatis, ansietas, GERD, asam lambung itu kan serba takut. Nah ini sahabat-sahabat, jangan sampai kalau nggak tahu ilmu ini, sahabat-sahabat itu akan pikiran sedang takut, sahabat-sahabat cari-cari informasi tentang penyakit GERD, penyakit bahayanya, penyakit jantung, kemudian stroke, tanda-tanda penyakit ini, tanda-tanda kematian. Coba rasakan, cepat banget masuknya ke alam bawah sadar, dan itu pengaruh kepada semakin takut kita, semakin masalah di lambung kita, semakin kurang tidur dan sebagainya. Maka ini ingat-ingat, video ini boleh diulang-ulang sehingga Anda paham kemudian tidak melakukan hal yang demikian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.